Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Gudang Film. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian lancarkan segala urusannya, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membacakan alur cerita film yang berjudul Suicide Squad, di mana film ini menceritakan tentang beberapa orang penjahat yang direkrut untuk melawan kejahatan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah penjara di Amerika Serikat. Dan pada saat itu telah tiba waktunya makan siang karena di sana gak puasa. Dan di sana terdapat seorang napi yang bernama Deadshot. Dia dikerjai oleh seorang sipir dan dia pun tidak terima. Akhirnya dia melawan petugas tersebut. Hingga akhirnya Deadshot pun mendapatkan sebuah kekerasan daripada sipir tersebut. Di sisi lain, ketika para petugas menghampiri Harley Quinn, yaitu pacarnya Joker, di sini Harley Quinn menggoda para petugas untuk bermain-main bersamanya. Main-main apakah itu? Akan tetapi para petugas malah menyetrum Harley Quinn hingga akhirnya membuat Harley Quinn jatuh pingsan. Dan karena hal tersebut, Harley Quinn pun mengingat masa lalunya, yang mana mungkin itu adalah masa-masa indah saat Harley Quinn dan Joker masih unyu-unyunya. Scene pun berpindah ke seseorang yang bernama Amanda Waller. Bukan Amanda Manopo. Kalau Amanda Manopo itu di serial FTV Indonesia. Di sini Amanda mendatangi Menteri Pertahanan untuk mengajukan Project 4X, yang mana proyek ini adalah bertujuan untuk melindungi Amerika di saat Superman sudah tidak ada. Dan Amanda pun menceritakan di dalam proyek ini akan membawa 5 anggota, yang mana orang itu berasal dari penjara rahasia. Anggota pertamanya yaitu yang bernama Deadshot, yang mana Deadshot adalah seorang pembunuh bayaran. Dia bisa membunuh dengan cepat dan tepat, terakurat, sesuai bayaran yang dia terima. Kalau bayarannya cuma 1000, mungkin dia cuma akan nempelkan permen karet. Walaupun dia pembunuh bayaran yang paling pro sedunia, bukan berarti dia tidak mempunyai kelemahan. Buktinya dia dapat ditangkap oleh Batman. Dan orang yang kedua adalah Harley Quinn, yang mana kita tahu Harley Quinn ini adalah pacarnya dari Babang Joker. Di mana Harley Quinn ini, karena saking jatuh cintanya kepada Joker, dia pun rela disiksa diapa-apakan oleh Joker. Hingga akhirnya mereka pun menjadi raja dan ratu di kotanya, yang sangat liar dan gila, demi mendapatkan semua yang mereka inginkan. Namun masa-masa indah itu pun harus sirna ketika orang ketiga muncul, yaitu Babang Batman, yang menangkap Harley Quinn saat tenggelam di dalam lautan. Dan orang yang ketiga adalah Kapten Boomerang, yaitu dia adalah seorang perampok yang sangat handal, dan dia pun berasal dari Rusia, yang pergi jauh-jauh ke Amerika hanya untuk merampok. Namun sayangnya, niatnya itu pun harus sirna, karena dia ditangkap oleh Flash. Dan orang yang keempat adalah El Diablo, yang mana dia adalah seorang manusia yang bisa mengendalikan api, dan dia pun sudah banyak melakukan kejahatan, hingga akhirnya dia pun menyerahkan diri setelah istrinya meninggal dunia. Dan orang yang kelima adalah Killer Croc, bukan krokan masuk angin, yaitu dia adalah seorang manusia yang mengalami kemunduran evolusi hingga menyebabkannya menjadi seorang monster. Dan yang terakhir adalah seorang penyihir yang bernama Cetres, bukan Cetar Membahana. Dan Cetres ini adalah seorang monster yang terjebak di dalam tubuh seseorang yang sedang berkelana di dalam sebuah gua. Namun, hal itu bukanlah masalah, mulai dari kejahatan dan yang lain-lainnya. Karena di sini Amanda telah menemukan jantung milik Echatres, yang secara tidak langsung Echatres akan mematuhi perintahnya. Di samping itu, Amanda mengutus Kolonel Rick Flag yang akan menjadi pemimpin sekaligus bos dari proyek tersebut. Karena Amanda berhasil membuat Flag dan June jatuh cinta. Dan hal tersebut membuatnya semakin gampang untuk mengatur Enchantress. Dan keesokan harinya saat matahari sudah tiba di gedung Washington DC, Amanda berhasil membuktikan penyihir yang berada di dalam tubuhnya June untuk meyakinkan kolonel keamanan negara. Setelah itu, Amanda dan Flag mendatangi penjara rahasia untuk menjemput Harley Quinn dan yang lain-lain untuk ikut ke dalam proyek tersebut. Mereka juga menguji kemampuan Deadshot dalam hal tembak-menembak, termasuk menembak hatimu. Akan tetapi, di sini Rick Flag menolak orang-orang tersebut untuk ikut masuk ke dalam proyeknya. Tapi karena Amanda mengancam kehidupannya June, mau gak mau, ia pun mengikuti kemauannya. Setelah itu, Joker yang sudah mengetahui keberadaan Harley Quinn, Joker pun memutuskan untuk mendatangi temannya untuk membuat rencana untuk membebaskan Harley Quinn.
Dan di waktu yang sama ketika Rick Flag mengawasi pacarnya, tiba-tiba saja Jun berubah menjadi seorang penyihir dan pergi begitu saja untuk mengambil jantung miliknya di rumah Amanda. Dan di saat dia ingin mengambil jantungnya, tiba-tiba saja dia mendengar suatu bisikan dari ruangan tertentu. Dan bisikan itu ternyata berasal dari kakaknya yang disegel dalam patung. Enchantress kemudian membuka segel tersebut dan menanamkannya pada seseorang yang gak diketahui namanya. Dan akibat karena itu, kakaknya Enchantress pun mengamuk karena gak diberikan makan minyak wangi dan kembang 7 rupa. Kakaknya Enchantress pun membunuh beberapa orang hanya untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian, saat Jun sudah berada dalam keadaan normal, dia meminta tolong kepada Rick Flag untuk membunuh Enchantress, walaupun harus membunuh dan mengorbankan nyawanya sendiri. Kolonel keamanan yang mengetahui kalau kakaknya Enchantress menghancurkan lab, langsung menyuruh Amanda untuk mengatasi kekacauan tersebut. Namun sayangnya karena mereka melawan penyihir, mereka pun tewas di tempat, bukan tewas di atas ayakan. Di saat Rick Flag menyuruh Jun untuk berubah, tiba-tiba saja dia kabur dan diselamatkan oleh abangnya dengan kekuatan yang dia berikan. Amanda yang mengetahui hal tersebut langsung mengutus Four-Egg untuk membunuh penyihir tersebut. Dia meminta kepada pasukannya untuk menanamkan sebuah chip kepada semua anggotanya, dan setelah itu mereka dikumpulkan di suatu tempat. Di sisi lain, Babang Joker yang berada dalam posisi ingin menyelamatkan Harley Quinn langsung menyerang tempat tersebut. Sesampainya di tempat perkumpulan, Deadshot, Harley Quinn, dan lain-lain, mereka pun menjadi satu tim. Di sini, Rick Flag mengasih tahu, bukan mengasih tempe, bahwa chip yang ditanamkan di leher mereka adalah sebuah peledak nano yang bisa diledakkan kapan saja, hanya menggunakan smartphone, tapi bukan HP kinit-nit. Setelah itu Katana pun datang, yaitu menjadi anggota tambahan untuk menjaga Rick. Setelah itu mereka pun berangkat ke kota Midwest dengan misi bertujuan untuk membunuh Enchantress. Di saat Harley Quinn menerima pesan dari Joker, tiba-tiba saja pesawat itu pun ditembaki dan jatuh dengan sendirinya. Kemudian pada saat mereka menuju titik pertempuran, Kapten Boomerang menghasut Slipknot untuk ikut bersamanya dan bilang bahwa chip itu hanya untuk penipuan dan chip itu adalah Jong. Di saat mereka berniat untuk kabur, Kapten tertangkap dan hanya Slipknot yang berhasil kabur. Dan di sini Flag meledakkan chip yang mengakibatkan Slipknot mati di tempat. Dan dia juga mengancam Deadshot jika tidak menurutinya, dia juga akan mati di tempat. Dan Deadshot pun yang mendengarkan ucapannya sangat begitu kesal. Oleh karena itu, dia berencana untuk membunuhnya bersama dengan Harley Quinn. Sampainya di pertengahan jalan, mereka mendapatkan masalah karena mereka menghadapi sebuah pasukan yang dibuat oleh sang penyihir. Di saat Deadshot ingin membunuhnya, tiba-tiba saja penyihir itu menyerang dan terjadilah perang yang tidak bisa dihindari, akan tetapi bisa untuk sembunyi. Karena pasukan penyihir yang semakin banyak, mereka pun berhasil menangkap Flag. Deadshot yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Harley Quinn untuk menolongnya. Sementara itu, Babang Deadshot maju sendirian, menghabisi semua pasukan penyihir. Deadshot yang merasakan kejanggalan bahwa pasukan penyihir tersebut adalah manusia yang dijadikan tumbal untuk menjadi prajuritnya. Lalu, di saat mereka melanjutkan perjalanan, secara mengejutkan Harley Quinn memecahkan sebuah kaca di sebuah toko hanya untuk mengambil sebuah tas. Kemudian, di sini Flag meminta pertolongan kepada Deadshot untuk mengantarkannya ke atas gedung. Di sini dia membuat perjanjian bahwa dia akan membuat anaknya tetap hidup dan bahagia. Dan saat itu Harley Quinn juga melihat motor di hadapannya. Dia pun langsung teringat masa-masa indah saat bersama Babang Joker, yang mana Joker tidak menginginkan keberadaannya. Setelah itu Harley mengganggu beberapa timnya hanya untuk mencari kesenangannya sendiri. Di saat mereka sampai di depan gedung, di sini Flag pun meminta helikopter kepada Amanda. Lalu tanpa mereka sadari, ketika mereka masuk ke dalam gedung tersebut, ternyata gedung itu sudah dipenuhi oleh para prajurit penyihir yang membuat mereka terkepung. El Diablo yang dari tadi enggak ngapa-ngapain, cuma pelongo-pelongo, yang ternyata dia mempunyai kekuatan yang sangat besar, dan dia pun dibuat marah oleh Deadshot, dan dia pun membakar semua prajurit penyihir tersebut. Kemudian, di saat Harley Quinn melihat dari ketinggian, dia pun teringat kembali dengan pengorbanan cintanya kepada Babang Joker saat menceburkan dirinya ke dalam cairan kimia. Anjir, Harley Quinn ini ternyata bucin banget. Sesampainya di suatu ruangan, sini Amanda ngasih tahu kepada Flag bahwa sang penyihir dapat membuat pasukan yang sangat cepat. Deadshot yang mengetahui hal tersebut sangat kecewa dan tidak percaya bahwa Flag telah menipunya hanya untuk menyelamatkan Amanda.
Di saat mereka semua bertemu dengan Amanda, mereka semua nampak kaget dan tidak percaya bahwa yang mereka selamatkan adalah seseorang yang menangkap mereka. Di sini mereka semua berencana untuk membunuh Amanda. Namun hal tersebut tidak bisa karena Amanda memegang smartphone yang dapat membunuh mereka semua. Ketika mereka menghampiri pesawat, tiba-tiba saja pesawat tersebut malah menembaki mereka. Ternyata pesawat tersebut telah dibajak oleh Joker untuk menyelamatkan Harley Quinn. Di saat chip Harley Quinn telah dinonaktifkan, dia pun langsung kabur untuk menghampiri babang Joker. Amanda yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Deadshot untuk membunuhnya dengan iming-iming kebebasan. Deadshot yang sudah merasa bahwa Harley Quinn adalah temannya, dengan sengaja dia melesetkan tembakannya untuk menyelamatkan Harley. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Amanda menyuruh pasukannya untuk menembak pesawat Joker. Joker yang melihat keadaan semakin memburuk langsung mendorong Harley agar dirinya bisa selamat. Harley pun sangat sedih karena kehilangan pacarnya. Lalu ketika Amanda melanjutkan perjalanannya, dia diserang oleh pasukan penyihir yang membuat pesawatnya terjatuh. Mamam Tasya, di mana penyihir tersebut ingin mengambil jantungnya. Kemudian di saat mereka ingin menyelamatkan Amanda, mereka pun bertemu kembali dengan Harley Quinn yang sedang dalam keadaan sedih, tapi dia tutup-tutupin. Sesampainya di pesawat yang Amanda naiki, tidak sengaja Deadshot melihat sebuah koper yang di dalamnya berupa berkas-berkas penting. Dan sejak itulah Deadshot kecewa dengan Blake. Blake yang sudah tidak bisa menutupi keborokannya, dia pun bercerita bahwa 3 hari yang lalu, bahwa kota Midwest telah diserang oleh penyihir. Lalu Amanda mengutus June dan dirinya untuk mengatasi penyerangan tersebut. Namun siapa sangka pada saat itu June dikendalikan dan dia pun pergi meninggalkannya. Langsung pada saat itu mereka pun yang melihat hal tersebut langsung pasrah dan mereka pun pergi mabok-mabok dan meninggalkan Blake sendirian. Di sini El Diablo menceritakan masa lalunya. Dia menyadari bahwa dirinya semakin kuat dengan bertambahnya umur. Dia dapat membunuh semua orang yang menghalanginya karena suatu tujuan. Hingga akhirnya dia pun kehilangan kendali. Hingga dia pun membunuh istri dan juga anak-anaknya. Tak lama setelah itu, Blake pun langsung menghampiri mereka dan menghancurkan sebuah smartphone untuk membebaskan mereka semua dari chip yang sudah ditanamkan. Di sini Blake juga memberikan sebuah surat kepada Deadshot yang diberikan oleh anaknya. Mengetahui kalau Blake sudah menyimpan surat-surat dari anaknya, Deadshot pun sungguh berterima kasih kepadanya. Dan dia pun memutuskan untuk menolongnya, yaitu untuk membunuh penyihir tersebut. Di saat mereka sudah mendekati titik koordinat, Blake mencoba untuk membunuh penyihir terbesar lebih dulu, menggunakan sebuah bom yang dia tinggal di bawah tanah. Maka dari itu, Killer Croc pun langsung berenang untuk mengambil bom tersebut. Di sisi lain, mereka pun sudah mendekati koordinat dengan melewati kereta bawah tanah. Deadshot meminta El Diablo untuk mengamuk sejadi-jadinya, sejadi-jadi apa aja lah. Pokoknya agar bisa mengalahkan penyihir tersebut. Setelah sampai di sana, mereka nampak kaget setelah melihat sihir yang dihasilkan oleh Enchantress yang sangatlah besar. Dan tak lama kemudian, Enchantress yang sudah mengetahui keberadaan mereka pun langsung memanggilnya serta mengajak mereka bergabung untuk jadi bagian dari prajuritnya. Enchantress juga memperdaya pikiran mereka dengan menunjukkan kehidupan yang mereka inginkan. Anehnya, hal tersebut tidak mempan kepada El Diablo dan langsung menyadarkan teman-temannya agar tidak terkena hasutan dari Enchantress. Pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. El Diablo yang tidak ingin kehilangan teman-temannya langsung mengamuk dan menjadi monster api untuk mengalahkan sang penyihir. Di saat bom sudah dalam posisi, El Diablo mengorbankan dirinya untuk membunuh penyihir besar tersebut. Setelah itu Enchantress pun mengamuk dengan mengaktifkan senjatanya dan langsung menyerang mereka semua. Akhirnya mereka pun terpojok. Akhirnya mereka pun saling bekerja sama untuk melindungi satu sama lain. Kemudian di sini Enchantress memberikan penawaran terakhir kepada mereka dengan menjanjikan hidup mereka akan damai. Harley yang mendengar hal tersebut pun tertarik dan langsung menghampirinya. Ketika Harley sudah berada di hadapan Enchantress, Harley langsung mengambil pedang dan membelah dadanya untuk mengambil jantungnya. Di saat kesempatan itu datang, mereka pun langsung melemparkan bom kepada penyihir dan menembaknya untuk meledakkan. Setelah itu, Blake langsung membunuh Enchantress dengan menghancurkan jantungnya. Yang ternyata hal tersebut berhasil mengembalikan Jude. Kemudian, tiba-tiba saja Amanda datang
dan mengabulkan semua permintaan yang mereka inginkan. Hari pun sudah berganti. Di sini Deadshot sudah bertemu dengan anaknya, dan kehidupan mereka pun di penjara sudah berubah drastis. Dan tidak lama kemudian, secara mengejutkan, Joker pun datang langsung menyelamatkan Harley. Dan film pun selesai. Bagi kalian yang suka video ini, tolong komen dan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. Mohon maaf untuk yang apabila ada salah kata atau tidak jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya adalah YouTuber pemula dan ini saya juga baru belajar. Mohon maaf untuk para rekan-rekan sekalian. Terima kasih.